Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Yola Hermajayanti dengan NIM 878184238. Saya berasal dari UPBJJ UT Bandung, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Pada video kali ini saya akan melakukan praktikum IPA tentang sifat cahaya, yaitu percobaan pemantulan cahaya. Tujuan dilakukannya praktikum IPA ini adalah untuk menjelaskan sifat-sifat cahaya. Yang selanjutnya adalah menjelaskan sifat-sifat bayangan yang dihasilkan oleh cermin. Selanjutnya, menjelaskan sifat-sifat bayangan yang dihasilkan oleh lensa. Selanjutnya, menentukan fokus cermin cekung. Dan yang terakhir, menentukan fokus lensa cembung. Apa saja sih alat dan bahan yang dibutuhkan? Mari kita simak bersama-sama. Yang pertama ada cermin datar. Selanjutnya kita membutuhkan cermin cembung, cermin cekung, lampu senter, busur derajat, kertas putih, lilin, layar atau tabir kertas dengan celah cahaya. Susunlah lampu senter dan celah cahaya di depan cermin datar seperti berikut. Kemudian nyalakanlah lampu senter dan amati dengan baik jalannya berkas cahaya pada saat sebelum dan sesudah mengenai cermin datar. Gambarkanlah jalannya berkas sinar pada langkah 2 sehingga tampak sudut datang dan sudut pantulnya. Ukurlah besar sudut datang dan besar sudut pantul tersebut dengan menggunakan busur derajat. Dan hasil pengukurannya didapatkan 50 derajat. Letakkanlah sebuah benda, yaitu lilin di depan cermin datar dan amati bayangannya selama benda itu Anda geser-geserkan di depan cermin datar. Jadi kesimpulannya adalah cermin datar memantulkan cahaya dengan sudut datang sama dengan sudut pantul dan menghasilkan bayangan maya, tegak, serta sama besar dengan benda aslinya. Baik, lanjut kita masuk ke percobaan cermin cembung. Nyalakan lilin dan amati dengan baik jalannya berkas cahaya pada saat sebelum dan sesudah mengenai cermin cembung. Gambarkanlah jalannya berkas sinar pada langkah 2 sehingga nampak sudut datang dan sudut pantulnya serta bayangan yang terbentuk. Jangan lupa catatlah bagaimana sifat-sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin cembung tersebut. Hasilnya adalah cermin cembung memantulkan cahaya secara menyebar, sehingga bayangan yang terlihat selalu maya, tegak, dan diperkecil. Selanjutnya, pemantulan cahaya pada cermin cekung. Pertama, susunlah alat, kemudian nyalakanlah lilin dan amati dengan baik jalannya berkas cahaya pada saat sebelum dan sesudah mengenai cermin cekung. Gambarkanlah jalannya berkas sinar sehingga tampak sudut datang dan sudut pantulnya serta bayangan yang terbentuk. Catatlah bagaimana sifat-sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin cekung tersebut. Aturlah jarak benda atau letak layar agar pada layar terbentuk bayangan yang jelas dan tajam. Selanjutnya, ukur jarak benda dan jarak bayangan. Jadi kesimpulannya, berkas cahaya menuju cermin cekung dipantulkan, yaitu mengumpul atau konvergen. Kemudian bayangan bersifat nyata dan terbalik. Kemudian geserlah lilin menjauhi cermin, maka pada jarak tertentu bayangan benda akan menghilang atau tidak tampak.
Ukur jarak benda dari cermin cekung pada keadaan tersebut. Dan didapatkan kesimpulan pada jarak 15 cm, jarak bayangannya adalah 4 cm. Pada jarak 20 cm, jarak bayangannya adalah 3 cm. Sedangkan pada jarak 25 cm, panjang bayangannya adalah 2 cm. Jadi kesimpulannya adalah ketika benda dijauhkan dari cermin melewati jarak tertentu, bayangannya tak menghilang dan tidak bisa lagi ditangkap layar. Hal ini terjadi ketika benda berada di dalam jarak fokus.